Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi atau share ya tentang cara kerja sistem pengapian sepeda motor khususnya untuk CDI DC ya. Agar kita satu pemahaman ya dengan animasi ini saya akan menjelaskan bahwa animasi ini kita lihat dari blok mesin sebelah kiri. Ketika kita menggunakan sepeda motor ya, ini dekat dengan kaki kiri ya, bagian kirinya. Dengan demikian, arah putarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau kita melihat sebelah kanan, maka akan searah dengan jarum jam. Nah, kalau kita sudah satu pemahaman ya, kita langsung menjelaskan cara kerja sistem pengapian. Sistem pengapian sepeda motor khususnya DC itu bersumber dari baterai atau menggunakan arus DC. Nah, baterai ini kita isi atau kita charge dari spool magnet. Nah, ini spool magnet. Nah, spool magnet ini arus yang kita keluarkan atau tegangan yang kita keluarkan itu AC volt. Nanti kita akan melalui kiprok ya akan kita searahkan menjadi arus DC volt atau arus searah ya sekitar 12,6 volt sampai 14,6 volt atau lebih dari 12 volt. Intinya seperti itu. Itu ya. Berarti baterai ini diisi oleh spool magnet. Nah, keluaran dari spool magnet ini untuk yang full wave itu biasanya ada dua ya. Sedangkan pada tampilan ini kita menggunakan half wave ya. Jadi ada dua ya. Itu untuk kabel biru ini sebenarnya warnanya putih ya. Putih, ini warna putih, itu untuk pengisian dan pengapian. Sedangkan yang warna kuning ini biasanya untuk penerangan. Ya. Nah, outputnya itu ada dua, putih dan kuning. Gitu ya. Berarti sumber listrik itu ketika mesin sudah hidup atau sudah nyala terletak pada spool magnet. Ya, spool magnet ini karena ada putaran dari rotor magnet akan menghasilkan arus AC ya atau tegangan AC volt. Gitu ya. Terus kita searahkan menggunakan kiprok akan menghasilkan arus searah atau tegangan DC volt ya. Gitu. Nah, nanti ketika sudah disearahkan akan kita hubungkan ke CDI ini. Ya, ini unit CDI. Nah, nanti akan melalui kunci kontak ini menggunakan terminal B kunci kontak dan akan dikeluarkan pada terminal IG kunci kontak. Masuk ke sini ya. Nah, di CDI ini nanti ada yang 5 ya. Ada yang 5 pin, ada yang 6 pin, ada yang 4 pin ya. Nah, di sini ada tergantung CDI-nya ya. Ini kita menggunakan 4 ya, cukup. Ya. Ini nanti input atau sumbernya ya, sumber yang masuk ke CDI. Ya. Ini satu. Nah, kabel yang kedua ini merupakan kabel pulser.
yang akan kita kearahkan ke pulsernya ini, ya, atau pick up coil. Fungsinya untuk mengirimkan, ya, mengirimkan sinyal pulsernya, ya. Terus sinyal pulsernya itu sendiri ada dua macam, ya. Ketika pulser ini tidak menjumpai reluktor ini, ya, atau tonjolan, ya, maka sinyal yang dihasilkan itu negatif, hitam, ya, di bawah garis nol, ya. Ini negatif, negatif. Oke, paham ya? Nah, ketika pick up coil atau pulser ini, ya, bertemu dengan reluktor atau tonjolan, akan menghasilkan sinyal positif. Ini yang warna merah. Paham ya? Yang warna merah itu sinyal positif, arahnya ke atas. Kalau negatif itu ke bawah. Paham? Nah, ketika pulser ini menjumpai reluktor ini, akan mengirimkan ke trigger circuit. Nah, di sini nanti akan diatur penyalaannya, ya. Ada timing atau ignition timing, ya. Di sini akan dikontrol. Kenapa dikontrol? Ingat, di mesin ini kita menggunakan mesin motor 4 tak. 4 tak di sini. 2 kali putaran poros engkol sama dengan 1 kali usaha, atau 2 kali putaran poros engkol menghasilkan 1 usaha. Gitu ya. Nah, berbeda dengan motor 2 tak. 1 kali putaran poros engkol menghasilkan 1 langkah usaha. Gitu ya. Berarti secara tidak langsung nanti pada motor 4 tak reluktor ini akan bertemu pulser ini 2 kali, ya. Berarti 2 kali putaran berarti kan 1, ya, terus 2. Paham ya? Nih. Nah, ini kan 2 ya, ini. Berarti ingat 1, ya, terus 2 baru langkah usaha. Nah, dengan demikian maka di sini nanti akan bekerja triggernya atau timingnya atau ignition timingnya, ya. Nah, untuk perjumpaan reluktor pertama nanti akan mengaktifkan transistor ini, ya. Untuk mengaktifkan transistor ini, untuk mengaktifkan kumparan yang ada pada CDI DC, yaitu DC atau DC converter, ya. Yang tadinya sudah 12 volt, nanti kita ubah menjadi DC volt agar lebih tinggi, yaitu akan menghasilkan, ya, ini. Nah, ini akan menghasilkan atau menaikkan tegangan menjadi 350 volt. Nah, tapi belum bisa mengaktifkan SCR ini, gerbang gate ini. Nah, itu yang baru pertama. Nah, ketika nanti bertemu lagi, ya, bertemu lagi baru bisa mengaktifkan SCR ini. Ingat, ya. Nah, ini persiapan di sini, ya. Nanti akan, nah, ketika sudah di tonjolan ini, ya, tonjolan ini sudah bisa melepaskan, ya, melepaskan yang tadinya di kapasitor, ya,
di kapasitor ini akan lepas ya karena ada induksi pada kumparan primer dan kumparan sekunder. Ya, sehingga akan menjadi tegangan di atas 10 kilovolt atau 10.000 volt. Nah, di sini kerjanya koil. Gitu ya. Nah, ketika itu ya akan langsung dikirim ke buji untuk menghidupkan atau menyalakan campuran bahan bakar yang ada di ruang bakar ketika akhir langkah kompresi. Nah, ini ya, gitu. Cara kerjanya seperti itu. Oke, barangkali ada pertanyaan atau kurang paham, silakan bisa komen di bawah ini. Komentar, ya silakan komentar. Gitu ya, cara kerja sistem pengapian sepeda motor khusus untuk CDI DC. Nah, gitu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.